Media Jepang ketar-ketir jika pemain keturunan ini membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran pemain keturunan dalam skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat media Jepang was-was. Sosok yang dimaksud bukanlah Jens Raven, yang sebelumnya mencuri perhatian di Piala AFF U19 2024, melainkan Eliano Reijenders. Adik dari gelandang AC Milan, Tijani Reijenders. Eliano Reijenders, pemain muda berbakat berusia 23 tahun yang bermain untuk PEC Zwolle di Liga Belanda, dikabarkan menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi ini tengah berlangsung dan dokumen-dokumen terkait telah diajukan. Yang pasti kami sedang urus. Lagi berproses dan dokumen sudah masuk, ujar Arya pada Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Eliano memiliki potensi besar yang dikhawatirkan bisa mengancam tim nasional Jepang di masa Menko Atang jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Selama musim tahun 2023 sampai tahun 2024 di Liga Belanda, ia mencatatkan 3 gol dan 1 assist dalam 32 penampilan. Meskipun posisinya adalah sayap kiri, Eliano juga mampu bermain sebagai gelandang tengah, menunjukkan fleksibilitasnya di lapangan. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berada di grup C bersama timnas Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Pertandingan pertama timnas Indonesia dijadwalkan pada tanggal 5 September tahun 2024 melawan Arab Saudi. Sementara itu, pertemuan dengan Jepang akan berlangsung pada tanggal 14 November tahun 2024 di Jakarta dan tanggal 10 Juni tahun 2025 di Jepang. Masih ada cukup waktu bagi PSSI untuk merampungkan proses naturalisasi Eliano Reijenders. Jika berhasil, kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia. Dan mungkin saja ketakutan media Jepang akan menjadi kenyataan. Jelang memimpin timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong bersama Yong Ki-hun telah tiba di tanah air. Shin Tae-yong, yang kini diperkuat oleh amunisi baru dalam tim pelatihnya, Yong Ki-hun, siap mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilaporkan melalui akun Instagram resmi pada Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024, Shin Tae-yong dan tim kepelatihannya telah tiba di Indonesia guna mempersiapkan tim untuk menghadapi pertandingan pertama mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga perdana tersebut akan mempertemukan timnas Indonesia dengan timnas Arab Saudi pada tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat di Arab Saudi. Kedatangan Shin Tae-yong tidaklah sendirian. Ia didampingi oleh tim pelatihnya, termasuk sosok Yong Ki-hun yang menjadi pelatih baru di lini serang. Kehadiran Yong Ki-hun diharapkan dapat meningkatkan performa lini depan timnas Indonesia yang selama ini dinilai masih kurang optimal. Nama Yong Ki-hun sendiri tidak asing di dunia sepak bola Korea Selatan. Selama masih aktif sebagai pesepak bola profesional, Yong Ki-hun dikenal sebagai winger kiri yang telah mengoleksi 57 caps dan 5 gol bersama timnas Korea Selatan. Di level klub, Yong Ki-hun bersinar bersama Suwon Samsung Bluewings, di mana ia mencatat 72 gol dan 106 assist dari 417 pertandingan. Selain itu, ia juga turut membantu klub tersebut meraih 3 trofi Piala Korea Selatan. Prestasinya tidak berhenti di situ. Yong Ki-hun juga pernah meraih trofi Liga Champions Asia bersama Jeonbuk Hyundai Motors pada tahun 2006. Setelah pensiun pada Januari tahun 2024, Yong Ki-hun sempat menjadi pelatih kepala Suwon Samsung Bluewings, namun hanya bertahan selama 16 pertandingan dengan catatan 8 kemenangan, 1 imbang, dan 7 kekalahan. Kini, dengan kedatangan Shin Tae-yong dan Yong Ki-hun, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Arab Saudi, timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan tim-tim kuat lainnya di grup C, yaitu Jepang, Australia, Bahrain, dan China. Perjalanan ini tentu akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda, namun dengan persiapan yang matang, harapan untuk meraih hasil positif tetap terbuka lebar. Oleh Romeni,
Penyerang asal Belanda yang saat ini bermain untuk FC Utrecht, memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain pada Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024 dini hari WIB. Peluang ini semakin nyata setelah pemain berusia 24 tahun tersebut mengeluarkan pernyataan mengejutkan beberapa waktu lalu. Sekitar 2 pekan yang lalu, setelah menyaksikan pertandingan antara FC Utrecht dan Venezia FC, Ole Romeni diajak bergabung dengan timnas Indonesia oleh seorang warga negara Indonesia, WNI, yang hadir di stadion. Dalam percakapan tersebut, Ole Romeni menyatakan bahwa dirinya sudah mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni menanggapi ajakan tersebut. WNI tersebut juga menyebutkan bahwa Ole Romeni diprediksi akan segera bergabung dengan timnas Indonesia, dan hanya tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar terjadi, hal ini akan menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda, mengingat kualitas yang dimiliki oleh Ole Romeni. Sebagai mantan penyerang FCMN, Ole Romeni dikenal sebagai striker yang cepat dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 di Liga 1 Belanda, ia berhasil mencetak 11 gol bersama FCMN. Meskipun musim lalu ia hanya mencetak 1 gol akibat sering mengalami cedera. Musim ini ia mengawali dengan baik dengan mencetak gol kemenangan 1-0 untuk FC Utrecht melawan PEC Zwolle pada pekan pembuka Liga 1 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025. Namun, karena proses naturalisasinya belum dimulai, Ole Romeni dipastikan absen dalam 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi, tanggal 6 September tahun 2024 dan Australia tanggal 10 September tahun 2024. Meski begitu, untuk laga melawan Bahrain, peluang Ole Romeni bergabung dengan timnas Indonesia sangat besar. Terutama karena ada banyak pemain keturunan Indonesia lainnya di skuad Garuda yang dapat membantu mempercepat proses adaptasinya. Seperti Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, J.I. Zes, dan Maarten Paes. Jika semua berjalan lancar, kehadiran Ole Romeni di timnas Indonesia dapat menjadi solusi atas masalah di lini depan dan memberikan dorongan besar bagi skuad Garuda dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.